Selamat sore Ibu Mutia. Selamat sore Bu Nana. Senang sekali bisa bertemu Bu Mutia pada hari ini. Apa kabar Bu Mutia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya nih, Bu Mutia, kita kan lagi ini ya, lagi sesi coaching ya. Waktu Iya, kita nggak lama ya, ini cuma 15 menit gitu ya. Jadi kalau untuk memulai, eh, Bu Mutia ingin mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini nih? ini Bu Nana, saya eh, ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Trisna. Mungkin dengan saya bercerita dengan Bu Trisna, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan nantinya. Oh, seperti itu. Berarti Bu Mutia ada yang ingin dibagi nih ya, ada cerita Iya, yang Bu. dibagi ya pada hari ini ya. Wah, saya eh, ingin sekali gitu ya mendengarkannya ya. Lalu apa nih? Ada cerita apa nih dari Bu Mutia? Apakah yang terjadi seperti itu? Jadi begini Bu Trisna, ada dua siswa saya yang apabila masuk pelajaran saya, dia suka malas untuk belajar. Hmm, malas ya. Mm. Iya Bu Trisna. Ini malasnya dalam bentuk apa ini Bu Mutia? Apakah tidak mendengarkan atau bagaimana seperti itu? Atau jarang masuk atau bagaimana bentuk Ya malas? sepertinya jarang masuk, kadang-kadang kalau masuk pun dia malas-malasan di dalam kelas, nah atau Mhm. dia melakukan aktivitas lainnya. Oh begitu. Jadi walaupun hanya satu atau 2 orang, jadi cukup, mengganggu juga itu Bu Trisna, Oh ya, jadi kepikiran ya Bu Mutia ya? ya Oh jadi iya. kepikiran juga. Ah. Nah, menurut Bu Mutia nih, apa yang menjadi penyebabnya ini? Ya setelah saya amati dan saya juga bertanya pada anaknya, ternyata anaknya memang tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia Bu Trisna. Terus Mhm. setelah saya tanya kenapa tidak mencintai pelajaran bahasa Indonesia, dia berkata bahasa Indonesia itu teksnya terlalu panjang-panjang Bu, katanya. Mhm. Jadi membuat saya bosan dan saya jadi malas untuk belajar. Seperti itu Bu Trisna. Oh seperti itu. Jadi Bu Mutia Mm-mm. sudah bertanya ya kepada anak ini ya, dan Iya katanya sudah. ini ya, tidak suka bahasa Indonesia, seperti itu ya? Iya. Saya sudah Oh memanggil dan menanyakan itu Bu Trisna, itu jawabannya. oh oh, seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Mutia, dari pengamatan Bu Mutia itu, kan anak ini menjawab bahwa dia tuh tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, itu karena teksnya Ya. panjang-panjang. Apakah ada penyebab lainnya? Atau memang hanya itu saja? Kalau yang dia jawab ke saya itu aja Bu Trisna. Oh memang itu saja, dia Memang tidak itu suka. aja, bosan katanya, teksnya panjang-panjang katanya. Mhm. Nah, menurut Bu Mutia nih, oh, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Mutia harapkan dari anak ini? Kondisi ideal yang saya harapkan tentunya ya saya berharap dia bisa belajar seperti teman-temannya yang lain Bu Trisna. Jadi Hmm, sama-sama antusias belajar dengan teman-temannya yang lain. Tidak melakukan aktivitas sendiri, tidak malas-malasan sendiri atau tidak mau apa atau mojok sendiri di belakang. Itu begitu. Bu Trisna. Iya. Jadi, karena Bu Mutia sudah, apa, mengharapkan ini ya, seperti ini ya kondisi idealnya ya. Lalu Mm-mm. apa yang akan Bu Mutia lakukan nanti untuk meningkatkan motivasi belajar murid ini? Ya, itulah Bu Trisna, setelah saya amati ya, mungkin ada juga salah saya. Mungkin Mhm, saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak menjadi tidak bersemangat. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak zaman sekarang. Misalnya mhm. mungkin saya lebih memperbanyak SPP atau saya lebih menyajikan media pembelajaran yang menarik
agar siswa-siswa yang tadi itu lebih berminat untuk belajar bersama saya. Mungkin hanya itu yang ingin saya lakukan. Semoga dengan apa yang saya ingin terapkan ini bisa bisa merubah motivasi dia. Oh, seperti itu. Lalu nih Bu Mutia ya, kalau misalnya kita skalakan ya dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Mutia motivasi belajar anak ini masih berada di skala berapa? Ya, kalau saya berikan peringkat, menurut saya mereka itu berada di antara 8 sampai 9 lah Bu Trisna, Itu motivasi belajarnya ya. motivasi belajarnya Yang untuk saat ini, untuk untuk saat ini. lalu Bu Mutia ingin meningkatkannya sampai ke skala berapa? Oh, saya ingin meningkatkannya sampai ke skala 9 sampai 10. Oh, 9 sampai 10 ya. Iya. Lalu, apa rencana yang akan Bu Mutia lakukan nih, supaya motivasi belajar anak ini meningkat dan kemudian, apa yang Bu Mutia harapkan skala yang, awalnya 8 sampai 9 tadi menjadi 9 sampai 10, apa rencana yang akan Bu Mutia lakukan? Gitu. Iya, itu tadi Bu Trisna, mungkin setelah saya pikir-pikir ya, Mhm. mungkin, yang saya lakukan tadi yaitu ya menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tadilah. Ya. Ya menerapkan pembelajaran bervariasi yang diselingi juga dengan kegiatan-kegiatan ice breaking yang menarik, Mhm. misalnya kalau di bahasa Indonesia itu seperti pesan berantai, Mmm. serta mungkin saya juga harus sering mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid lah, Mmm. maupun sehingga eh, tujuan pembelajaran itu baik sebagai murid maupun saya sebagai pendidik itu dapat tercapai. Ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan dulu Bu Trisna. Oke, berarti Bu Mutia sudah ada rencana ini ya, apa-apa Hmm. saja. Kemudian, siapa menurut Bu Mutia yang kira-kira bisa membantu Bu Mutia untuk mewujudkan rencana ini? Mhm. Yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini yang pasti kepala sekolah Bu Trisna, Mmm. kemudian rekan sejawat, ya, rekan satu KKG, terus saya juga akan mengkomunikasikan ini dengan orang tua siswa, dengan orang tua murid. Ya, karena bagaimanapun orang tua juga harus Orang ada tua peran murid harus ikut andil dengan ini. ya, Bu Mutia ya. Iya. Iya Bu Trisna. Lalu berapa lama nih waktu yang akan dibutuhkan nih, untuk mewujudkan rencana ini, Bu Mutia menargetkannya berapa lama gitu? Oh, sepertinya saya tidak membutuhkan waktu yang lama kayaknya nih Bu Trisna. Mmm. Saya akan menerapkan sesegera mungkin. Hanya saja nanti mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama. Pasti ada prosesnya ya gitu, Bu Trisna. Tapi Berarti kalau yang dari diri saya akan segera menerapkan secepat mungkin. oke. Berarti Bu Mutia akan melaksanakan rencana ini dengan sesegera mungkin, ya. Iya, Bu Trisna. Komitmen seperti apa nih yang akan, apa, Bu Mutia lakukan agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik? Komitmen yang akan saya laksanakan itu saya yang pertama itu pasti saya akan konsisten terlebih dahulu. Mhm. Saya akan konsisten secara terus-menerus, saya akan belajar dengan mengupdate segala informasi terbaru, kemudian saya juga ingin berkolaborasi dengan teman sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru di sekolah, ya mungkin hal itu bisa meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi arti kata saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di sekolah itu dirindukan oleh murid-murid, nggak kabur-kaburan lagi. Mungkin begitu Bu Trisna. Ya kalau murid sudah melihat kita terus, Iya, ada keinginan kabur itu udah bahaya ya Bu Mutia ya. iya Bu. Bagaimana dia mencintai pelajaran kita Iya, kan? tentang gurunya aja dia takut ya. Iya, Heeh, iya Bu Trisna. iya benar-benar. Oke Bu Mutia, wah seru sekali ya mendengarkan Iya Bu Trisna. cerita Bu Mutia hari ini. Saya juga apa ya, eee
dapat pelajaran juga ya dari apa yang Bu Mutia sampaikan tadi, dan ya kita harap bahwa hasil coaching kita hari ini bisa ini ya, membawa perubahan nanti ya, dan saya juga nggak sabar gitu ya, menunggu cerita Bu Mutia selanjutnya, kemudian bagaimana hasilnya, bagaimana hasil rencananya Bu Mutia sampaikan tadi, itu saya juga udah nggak sabar juga gitu ya. Nanti jangan lupa ya Bu Mutia ya, dikabari bagaimana atau kita cerita-cerita lagi, mhm, Baik Bu Trisna, pasti. yang selanjutnya gitu ya. Baiklah Bu Mutia. Ya, terima kasih Bu Trisna sudah mendengarkan curahan hati dari Bu Mutia. Mhm. Semoga hasil pembicaraan kita sore ini bisa memberikan perubahan baik bagi Mhm. saya. Iya, Iya, Bu sama-sama Bu Trisna. Mutia. Saya juga senang sekali sudah Iya. apa, berbagi dengan Bu Mutia, berbagi cerita, dan ya semoga kita bisa bertemu kembali ya Bu Mutia ya. Ya, Mhm. terima kasih Bu Trisna. Terima kasih Bu Mutia. Trisna, selamat sore Bu Trisna. Sore Bu Mutia. Apa kabar nih Bu Trisna? Alhamdulillah baik. Bu Mutia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ada yang bisa saya bantu Bu Trisna? Ya, ini aja Bu Mutia ingin berbagi saja, berbagi cerita, untuk menceritakan apa yang saya rasakan, keresahan saya, itu aja sih Bu Mutia. Oh iya, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Ya, saya sih berharapnya dengan saya bercerita dengan Bu Mutia ini, saya bisa mendapatkan apa apa ya, keresahan saya terjawab gitu. Apa yang saya rasakan sekarang ini dapat terjawab seperti itu. Bu Trisna sekarang sedang ada dalam suatu masalah, ada satu keresahan yang mengganggu pikiran. Uh, Iya, Masalah apa itu Bu Nana? Kalau bisa Bu iya, Nana menceritakan? iya begini Bu Mutia nih, saya apa ya, apa agak kaget juga ini waktu mengetahui hal ini. Jadi waktu itu saya akan mengajar itu di kelas 7 ya. Seperti Mhm. biasa mengajar, kemudian saya menyuruh anak-anak apa, karena kita bahasa Indonesia ya, terus ada teks. Nah, tentu seperti biasa teksnya dibaca dulu. Nah, kemudian saya menggilirkan para murid itu untuk Mhm. membaca, dan saya kaget karena ternyata beberapa murid itu ada yang belum lancar membaca. Sementara sudah kelas 7 loh, sudah kelas 7. Uh, Mereka kan udah ini ya, udah belajar dari SD ya, dari udah 6 tahun belajar di SD, tapi kok di kelas 7 ternyata membacanya belum lancar gitu. Bukan berarti tidak bisa membaca ya Bu ya, cuman belum lancar gitu. Masih terbata-bata seperti itu. Jadi saya kaget gitu mengetahui kenyataan ini gitu. Seperti itu. Oh iya. Kira-kira apakah Bu Trisna sudah menelusuri penyebab dari masalah itu? Kenapa bisa sampai sudah di kelas 7 masih terbata-bata dalam membaca? Iya, Seharusnya di kelas 3 itu sudah lancar siswa kita iya, membaca Bu Trisna ya. iya. Saya sudah coba ya Bu Mutia bertanya kepada murid-murid yang belum lancar membaca ini, saya sudah coba tanya. Kemudian mereka memang mengakui bahwa apa ya?
mereka tuh tidak ada apa, jarang gitu, jarang membaca seperti itu. Jadi kalau membaca tuh hanya pada saat di sekolah saja, begitu. Jadi kalau di sekolah itu pun terkadang, eee, kalau membuat tugas, mereka ya bacanya ya yang seperlunya saja, begitu. Jadi tidak secara intens begitu membacanya, begitu. Jadi itu dari yang saya dapatkan gitu, informasi dari, murid ketika saya tanya ya jawabannya begitu, karena memang mereka tuh jarang jarang membaca. Memang dari dulunya jarang membaca ya Bu Trisna, jadi Ya, mhm, terkendala apalagi di pelajaran Bu Trisna. Nah, kira-kira mhm, seperti apa kondisi ideal yang Bu Trisna harapkan pada anak-anak tersebut? mhm. Saya, Bu Mutia, tentu sangat berharap ya, saya berharapnya idealnya tentu sebagai murid kelas 7 itu tentu idealnya tentu tidak terbata-bata lagi membaca gitu, sudah lancar membaca. Karena apa ya, sekolah kan bukan setahun 2 tahun, di SD kan sudah 6 tahun begitu. Kemudian, tentu saya harapannya anak-anak ini, eee, apa ya, sudah terbiasa gitu kalau dalam membaca gitu. Iya, saya harapannya begitu gitu. Iya, iya. Nah, Mhm, itu PR besar itu buat Bu Trisna ya, mungkin ya, lagi sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, mhm. kira-kira apa strategi dari Bu Trisna dalam mengatasi masalah tersebut? Nah, ini dia Bu Mutia ya. Saya udah berpikir beberapa hari ini gitu. Strategi apa yang mungkin bisa, yang kira-kira bisa saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca murid-murid saya ya di sekolah. Saya sudah berpikir, saya pikir kalau saya berikan pelajaran tambahan sepertinya tidak mungkin karena kita pulang sudah sore, karena di sekolah itu sistemnya full day ya, Bu Mutia. Saya juga tidak mungkin mengganggu waktu mereka bersama orang tua hari Sabtu dan Minggu. Mmm, tentu tidak mungkin saya lakukan di sekolah. Jadi di apa, tidak mungkin lah ya saya ganggu waktu family time-nya gitu ya. Saya berpikirnya saya mungkin akan mencobakan di kelas itu setiap mau mulai belajar, itu kita adakan kegiatan literasi 10 menit dulu, ya. Jadi saya akan siapkan, sebuah cerpen atau pokoknya cerita pendek lah, ya, bukan supaya mereka tertarik ya, tentu, tidak memberikan bacaan yang berat ya, Bu Mutia. Saya berikan cerpen, kemudian nanti murid-murid ini akan membaca secara bergiliran. Jadi secara bergiliran mereka membaca, kemudian saya minta mereka untuk fokus mendengarkan. Jadi, supaya mereka fokus bagi yang ditunjuk itu, eee, ini, eee, harus siap gitu, membaca bacaan selanjutnya yang sudah selesai dibaca temannya. Saya pikir seperti itu strategi yang mungkin akan saya laksanakan nanti, Bu Mutia. Wah, luar biasa itu Bu Trisna. Ya. Nah, eee, kalau kita rating dari 1 sampai 10 Bu Trisna, kira-kira kemampuan membaca anak kita ini ada di skala berapa Bu Trisna? Iya. Kalau saya menilai ya Bu Mutia ya, karena masih ini ya, ini menurut saya masih rendah ya Bu Mutia. Mungkin masih berada di skala 5 kalau menurut saya. Ya karena, memang kita disclaimer dulu ya Bu Mutia, ini tidak semua murid ya, tapi beberapa murid gitu ya. Hanya beberapa. Yang beberapa murid ini masih berada di skala 5 menurut saya, gitu, keterampilan membacanya. Oke. Mhm. Lalu, dengan skala yang masih rendah itu, tergolong rendah itu, Bu Trisna ingin kemampuan membaca anak kita ini ada di skala berapa nantinya? Ya. Ini untuk kelas 7 ini saya tidak muluk-muluk ya Bu Mutia, saya, eee inginnya menaikkan dari skala 5 ini naik ke skala 8 lah. 8 aja itu udah bagus menurut saya gitu. Karena ini 8 atau 9 kalau mungkin strategi saya Mhm, berhasil bisa sampai ke 9 itu udah alhamdulillah sekali gitu. iya.
Oke, Mhm. kemudian untuk mewujudkan itu apa rencana yang akan Bu Trisna lakukan? Bagaimana langkah-langkah yang Bu Trisna akan lakukan agar kala yang tadi di posisi 5 bisa menjadi posisi 8 tadi? Ya, seperti tadi ya Bu Mutia, langkah-langkahnya. Saya akan praktikkan di kelas, ada kegiatan literasi, kemudian ada ini, apa, membaca secara bergiliran. Jadi nanti bisa kita ketahui siapa anak yang, sudah lancar membaca, siapa yang belum lancar membaca. Kemudian nanti jika memang nanti ada waktu luang, memang saya ada niatnya untuk memberikan apa ya, waktu khusus bagi anak yang belum lancar membaca ini gitu. Seperti itu. Oke, Bu Trisna. Nah, untuk mewujudkan ini mungkin Bu Trisna tidak mungkin ada apa bisa membutuhkan siapa saja yang bisa membantu Bu Trisna dalam menyusun rencana Bu Trisna ini? Saya tentunya dari saya sendiri dulu. Kemudian tentu dari muridnya sendiri. Kemudian saya juga akan mengajak orang tua ikut memantau anak-anaknya di rumah gitu dengan menggerakkan misalnya meminta bantuan orang tua membiasakan anaknya membaca. Tidak perlu banyak-banyak, cukup satu lembar aja atau berapa gitu. Jadi jadi setiap hari mereka juga tidak hanya membaca di sekolah, tetapi mereka juga membacanya di rumah, tentunya dengan bantuan orang tua. Saya juga mungkin akan mengajak rekan sejawat Bu Mutia, rekan Iya. sejawat mata pelajaran lain, ya, misalnya IPS atau apa gitu, supaya pada saat belajar nanti ada juga lah kegiatan sesi membaca secara bergiliran ini. Jadi dengan terbiasa terbiasa, saya harapkan ini bisa meningkatkan keterampilan membaca, murid-murid yang, berada di level 5 tadi ini. Wah, luar biasa sekali itu Bu Trisna. Kira-kira berapa waktu nih yang Bu Trisna butuhkan untuk melakukan eh, langkah-langkah ini, strategi ini? Mmm, saya targetnya nih Bu Mutia, waktunya mungkin saya dalam sebulan inilah, saya coba Sebulan ini. coba, karena Jadi ini udah darurat ini darurat. Jadi darurat ini ya, darurat membaca. iya, kalau ada di luaran sana kata-kata ada opini masyarakat mengatakan Indonesia darurat membaca, memang iya, memang benar Benar ya. ternyata. Memang ditemukan seperti itu gitu. Jadi Oke. saya Nah, pikir waktunya sebulan lah. oke. Nah, kapan rencana Bu Trisna nih akan melaksanakan aksinya ini? Mungkin Ya, segera mungkin ya. ya sudah pasti Bu Mutia. Karena ini sifatnya darurat setelah bercerita dengan Bu Mutia tadi, setelah sharing dengan Bu Mutia Hmm, hari ini, besok saya akan langsung praktekkan gitu. Karena ini oke. sudah apa ya, sudah darurat gitu ya Sudah statusnya. darurat ya dan sudah tidak sabar lagi nih, udah greget ya. Sabar, Oke, Bu sabar. Trisna. Nah, Mm-mm. kemudian komitmen seperti apa yang Bu Trisna lakukan agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik? Ya komitmennya tentu pertama konsisten. Ya, Konsisten. konsisten terhadap rencana yang sudah saya kemudian itu apa berkolaborasi dengan semua pihak ya mengajak semua pihak untuk pihak terkait lah untuk membantu menyukseskan kegiatan ini menyukseskan rencana ini terutama saya pikir selain guru di sekolah selain rekan sejawat di sekolah peran orang tua juga sangat penting maka saya juga akan mengajak orang tua nanti untuk menjaga komitmen meminta bantuan di rumah. Kemudian orang tua juga konsisten gitu dalam membiasakan anak-anaknya membaca di rumah gitu. Ya, seperti Oke, itu. Bu Trisna. Semoga ininya berjalan dengan lancar ya. Iya, iya, iya. Nah, Iya. oke. Nah, bagaimana perasaannya Bu Trisna sekarang setelah kita berbincang tadi? Oh, tentunya udah lega sekali ya Bu Mutia ya. Sudah ini sekali saya sudah berbagi dengan Bu Mutia, sudah bercerita ya jadi di perasaan saya sekarang sudah plong ya. Saya merasa plong gitu. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Hmm. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Trisna sampaikan lagi?
Ya kayaknya udah nggak ada lagi nih Bu Muti ya. Langsung eksekusi ya, Bu Trisna. Oke, Oke. Bu Trisna, Ya, ya ya. terima kasih bincang-bincangnya sore ini. Ya, sama-sama Bu Mutia. Makasih banyak Bu Nanti Mutia. berkabar ya Bu Trisna. Semoga kita bisa nikmati hasil, bisa kita lihat segera hasilnya. Iya, 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 iya. Terima Oke, kasih Bu Bu Mutia. Trisna. Sampai jumpa Oke. Bu Mutia ya. Ya, sampai jumpa Bu Trisna. Bye. Assalamualaikum. Salam.